Terdengar? Oke. Aduh, enggak ada ini. Shalom. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua umat-umat Tuhan, jemaat Prisma, dan seluruh jemaat tamu-tamu yang bergabung pada malam yang indah ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan, oleh karena berkat-Nya, separuh waktu minggu ini kita boleh lalui, dan tentunya kita dalam keadaan sehat-sehat. Saya yakin dan percaya oleh karena berkat-berkat daripada Tuhan. Saya akan coba share screen. Oke. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, jemaat Prisma dan seluruh umat-umat Tuhan tergabung melalui ibadah virtual Zoom pada malam hari ini. Kami siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan itu boleh berkuasa, mengubah kehidupan kami untuk boleh lebih setia kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati peribadatan kami dari mulai awal firman yang kami dengarkan hingga tiba pada akhirnya, sehingga firman yang boleh kami mengerti itu. Kami serahkan kepada Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam yang indah ini, saya mengambil sebuah topik. Tentunya kita sudah melihat di flyer yang sudah di-share oleh jemaat kita, yaitu menjadi lebih dari sekedar orang biasa. Menjadi lebih dari sekedar orang biasa. Dalam ayat inti kita pada malam hari ini, saya mengambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berbunyi, tetapi karena kasih karunia Allah, sebagaimana karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dari 1 Korintus 15 ayat 10 ini, bahwa kasih karunia Allah lah yang mengubahkan diri kita sebagai umat-umat Tuhan. Kasih karunia Allah dianugerahkannya kepada kita dengan tidak sia-sia. Sebaliknya kita telah bekerja lebih keras daripada seluruh orang. Tetapi bukan kita sendiri yang ada, tetapi karunia Allah lah yang bernaung di hati. Menjadi orang yang luar biasa. Itulah tema kita pada malam hari. Kata lain dari menjadi lebih dari sekedar orang biasa, yaitu menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa artinya apa? Kamus Besar Indonesia mengatakan luar biasa berarti istimewa. Tidak sama dengan yang lain, artinya berbeda. Berarti yang terbaik dari yang terburuk. Ini kalau biasa ya, berarti yang terbaik dari terburuk atau yang terburuk dari yang terbaik. Namun bila mana kita luar biasa, artinya kita berbeda, istimewa, tidak sama dengan lain. Inilah pengertian dari kata luar biasa yang diberikan pengertian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu mengapa kita harus menjadi istimewa? Mengapa umat-umat Tuhan harus menjadi pribadi yang istimewa? Mungkin saudara bertanya, apa salahnya menjadi orang biasa? Tentunya silakan saja jika Anda ingin menjadi orang biasa. Tapi ingat, karena saudara adalah anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, saudara tidak boleh sekedar menjadi orang biasa saja. Tapi harus menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita lihat di negara kita ini, anak presiden
Orang akan lihat, wah, dia seorang anak presiden. Namun, kalau kita lihat anak presiden kita, contohnya ya, Kaisang, itu yang favorit saya. Dia low profile. Dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, namun nyatanya dia adalah anak presiden. Itulah yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja, anak Tuhan. Makanya kita harus menjadi istimewa. 2 Korintus 6 ayat 18 berkata, dan aku menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi jelas bahwa Tuhan katakan, aku ini bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Lalu selanjutnya, Efesus 5 ayat 8 berbunyi, Efesus 5 ayat 8 berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 menjelaskan bahwa kita dahulu adalah kegelapan. Kita ditarik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi anak-anak terang. Itu sebabnya kita ditarik menjadi umat-umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang disebutkan anak-anak terang. Kita ketahui Yesus katakan di dalam khotbahnya bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Kita harus menjadi sumber pemberita firman. Di mana kita berada, kita menjadi terang. Artinya terang apa? Di mana ada gelap, bila mana kita melihat terang, maka itu adalah sebuah harapan di situ. Kita melihat ada sebuah sukacita bila mana kita mendapatkan terang. Itu sebabnya biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita menjadi terang. Yang artinya orang di sekitar kita merasa sukacita, merasa istimewa berada di sekitar kita. Selanjutnya di dalam Kolose 2 ayat 6 disebutkan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan oleh karena iman kita. Iman kita kepada siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Memiliki hikmat daripada Roh Kudus, bukan dari pengertian kita sendiri. Di dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki hikmat yang daripada Roh Kudus. Taat kepada firman-Nya menyebabkan Roh Kudus hadir dalam diri kita. Roh Kudus memberi hikmat yang luar biasa pada diri kita. Ingat, kalimat pertama yang saya kutip pada saat ini, taat kepada firman, itu menyebabkan Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Roh Kudus memberi hikmat yang luar biasa bagi kita. Bukan pengertian kita yang menyebabkan, tetapi Roh Kuduslah yang menyebabkan. Jangan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, apa janji Tuhan di sana? Dikatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati membuat apa? Satu, patah semangat. Yang kedua, kita menjadi lemah. Ketiga, tidak berpengharapan. Ketiga inilah yang akan terjadi bila mana kita menjadi tawar hati. Prinsip agar menjadi orang yang luar biasa. Apa itu prinsip agar menjadi orang yang luar biasa? Pertama, sedikit lebih banyak tekad daripada orang biasa. Setingkat lagi, sedikit lebih banyak iman daripada orang biasa. Naik lagi, sedikit lebih banyak kasih daripada orang biasa. Ingat, poinnya ada 3.
Prinsip agar menjadi orang yang luar biasa, pertama sedikit lebih banyak tekad daripada orang biasa. Tekad kita harus lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua, sedikit lebih banyak iman daripada orang biasa. Kalau orang biasa memiliki iman standar, kita harus melebihi iman yang menggebu-gebu. Tentunya dengan perbuatan yang kita miliki. Kemudian sedikit lebih banyak kasih daripada orang biasa. Yang tadinya kita mengasihi dari satu step, kita tambah step selanjutnya, mengasihi lebih luas lagi kepada setiap orang. Ini penting. Prinsip agar menjadi orang yang luar biasa. Ketiga hal ini kita lakukan, maka niscaya kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Daniel 6 ayat 4 mengatakan, maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Daniel berbeda dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari orang-orang asli di situ, karena ia adalah pendatang. Sehingga raja pada saat itu bermaksud ingin menempatkannya sebagai wakil raja. Daniel didapati mempunyai roh yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Kita ketahui dia menjadi orang ketiga, orang di bawah raja, orang kepercayaan raja. Roh Tuhan yang memberikan Daniel tekad, sehingga sebagai bangsa buangan, dia tidak pernah merasa puas. Tidak pernah mau kalah dengan orang yang ada di Babilonia. Dia tidak mau sekedar lumayan, karena ia memiliki spirit of excellence, bukan spirit of lumayan. Ingat ini. Ia memiliki spirit of excellence, bukan spirit of lumayan. Roh yang luar biasa itu ada di dalam diri Daniel. Dan sekarang ada di dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak boleh punya kekhawatiran hati. Sebaliknya, tekadlah yang harus selalu terbangun di dalam hati kita. Ingat bagaimana kisah daripada Daniel. Dia tidak pernah puas akan apa yang telah ia miliki. Namun ia mencoba menggali. Dan ia tentunya meminta hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga ia memiliki spirit of excellence, bukan spirit of lumayan. Selanjutnya, Daniel adalah orang buangan di Babilonia, tapi dia dalam nasib hidupnya, Daniel tidak pernah mengenal menyerah. Ia memiliki totalitas dalam hidupnya, tidak pernah menyerah. Karena ia selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, yang mempunyai roh yang sangat luar biasa. Di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 9 mengatakan bagaimana Daniel berdoa, mengucapkan salah satu dosa-dosa dirinya dan bangsa Israel yang telah berbuat fasik dan tidak berpegang pada perintah Allah. Itu menunjukkan bagaimana seorang Daniel begitu dekat pada Allah. Kita ketahui Daniel rutin berdoa 3 kali sehari. Bahkan ia berdoa di sotoh, artinya di teras di atas rumahnya. Dan kalau kita ketahui pada saat itu orang mencari kesalahan Daniel melalui ibadahnya. Anda sangat jelas bila mana mempelajari kitab Daniel ini, bagaimana kisah Daniel mencari kesalahannya, tidak dapat kesalahan apapun. Yang dapat kesalahannya hanya mengenai kualitas ibadahnya. Hubungan dia dengan Tuhan menjadi sorotan semua orang. Mungkin kalau kita akan mengetahui sisi daripada Daniel ini, kita harus tambah SKS kita. Namun itulah sekilas mengenai kisah daripada Daniel. Selanjutnya, Elisa. Elisa membajak tanahnya dengan memakai 12 pasang lembu. Kita ketahui ceritanya. Artinya 24, yaitu 24 ekor. Elisa tidak mau menghasilkan seperti kebanyakan orang. Elisa mengerahkan semua potensinya dalam bekerja. Artinya apa? Kalimat terakhir ini dalam slide ini, Elisa mengerahkan semua potensi dalam bekerja. Ia membuat dirinya menjadi totalitas dalam pekerjaan. Kemudian tokoh selanjutnya, Yusuf. Kita ketahui Yusuf adalah seorang narapidana yang terhukum. Ketika itu kita sudah tahu ceritanya, ia dituduh oleh istri Potifar.
Sehingga dia terpidana, terhukum, dan dia masuk ke dalam bui atau penjara. Akan tetapi Yusuf tidak pernah menyerah dengan apa yang terjadi terhadap nasib hidupnya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita ketahui dan roh Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dan itu sebabnya ia menerima hikmat kebijaksanaan lebih daripada orang-orang pada umumnya. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Padahal saat itu banyak orang-orang ahli dan bijaksana ketika itu. Akan tetapi mereka tidak dapat menerangkan mimpi Firaun tersebut. Dengan demikian akhirnya dia diangkat Firaun menjadi orang kedua sesudah Firaun. Ingat, Yusuf yang tadinya ia dituduh dan dia masuk ke dalam penjara dan ia dinyatakan sebagai seorang narapidana. Ia diberikan kesempatan oleh Tuhan oleh karena kesungguh-sungguhannya. Ia boleh menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dan kita ketahui cerita daripada Yusuf ini sangatlah dramatis. Di mana yang tadinya saudara-saudaranya membuangnya, menjualnya. Namun ketika Yusuf menjabat sebagai orang kedua sesudah Firaun, malahan saudara-saudaranya datang kepadanya untuk meminta bagian. Karena waktu itu kekeringan terjadi di seluruh daratan pada saat itu. Namun hanya Mesirlah yang menampung lumbung oleh karena Yusuf waktu itu memiliki hikmat. Dan kita ketahui Yusuf tidak menyimpan rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Inilah yang perlu kita contoh dari sosok seorang Yusuf. Begitu rendah hati, begitu low profile, walaupun ia memiliki kuasa pada saat itu, seandainya ia usir itu saudaranya dan bahkan ia musnahkan, itu bisa saja. Namun ia tidak melakukan hal itu. Inilah yang perlu kita turuti daripada Yusuf. Kemudian selanjutnya, tokoh selanjutnya adalah Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 27 katakan di sana, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah pergumulan daripada Rasul Paulus. Ia bekerja lebih keras daripada orang kebanyakan. Ia mempunyai semangat lebih daripada orang kebanyakan. Itulah Paulus. Ia memiliki totalitas walaupun ia bergumul. Dikatakan walaupun ia kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Sungguh sangat luar biasa pergumulan yang dirasakan oleh Paulus. Selanjutnya Ayub. Dalam Ayub 32 ayat 18. Kita ketahui penderitaan Ayub yang sungguh sangat luar biasa. Salah satu tokoh yang banyak diminati, difavoritkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Bagaimana pribadi daripada Ayub. Dikatakan dalam Ayub 32 ayat 18. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada di dalam diriku mendesak aku. Kalau kita baca konteksnya dalam ayat ini, semangat ini timbul karena roh Tuhan timbul daripada diri Ayub. Sehingga dia bukan jadi orang biasa-biasa lagi. Roh ini menyebabkan Ayub tahan terhadap bermacam-macam tantangan dan masalah. Karena semangat roh Tuhan menggerakkan hatinya. Saya rasa bila mana roh Tuhan tidak bekerja dalam diri Ayub, tentunya Ayub mungkin sudah tidak bertahan. Namun karena roh Tuhan bekerja dan tentunya Ayub menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kita ketahui kisahnya. Sampai teman-temannya menuduh dia, bahkan istrinya sendiri, istrinya katakan, apakah engkau masih percaya kepada Tuhanmu itu? Dengan penyakitmu sekarang, sangat luar biasa kisah daripada Ayub ini. Itulah yang kita bisa ambil. Ayub merasakan roh Tuhan timbul dalam dirinya, sehingga ia boleh mengalami tantangan dan masalah dalam kehidupan. Sedikit lebih banyak tekad daripada orang biasa. Ini tadi poin yang selanjutnya. Daniel mempunyai tekad yang kuat oleh karena roh Tuhan ada dalam diri Daniel. Itu sebabnya
Dia tidak mau kalah dengan orang-orang berilmu lainnya. Walaupun ia telah memiliki kepintaran yang berkali-kali lipat daripada orang-orang Babilonia pada saat itu. Namun ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia menggali. Bahkan ia terus bergumul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tambahkan hikmatnya. Sehingga ia dipercayakan raja untuk menjadi orang kepercayaan raja pada saat itu. Kemudian Rasul Paulus juga memiliki tekad yang luar biasa, bahkan lebih daripada rasul-rasul lain. Itu sebabnya dia dapat menjungkir balikan cara mengabar Injil. Dialah yang pertama-tama mengabar Injil ke dunia lain, bukan hanya di Israel. Kita ketahui Paulus memiliki karir pelayanan sampai di luar Israel. Kita ketahui di seluruh Asia, Paulus telah layani. Itulah oleh karena tekad yang luar biasa yang ia miliki. Padahal ia bukanlah termasuk daripada ke-12 murid Yesus. Namun kita lihat, Paulus mencolok sekali daripada rasul-rasul lain. Oleh karena apa? Oleh karena tekad yang luar biasa yang ia miliki. Sehingga ia bisa mengabarkan Injil hanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Selanjutnya, Yosua dan Kaleb. Ini adalah dua dari antara 12 pengintai bangsa Israel ketika mengintai pada saat itu. Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bila mana kita mempelajari kisah daripada Yosua dan Kaleb, bahwa ke-12 pengintai ini diperintahkan pergi untuk mengintai. Namun ketika mereka pulang, 10 pengintai daripada ke-12 pengintai ini, mereka melemahkan daripada halayak ramai bangsa Israel. Mereka katakan bahwa tanah Kanaan itu sangatlah berbahaya. Tanah Kanaan itu orang-orangnya raksasa. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Namun apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Mereka jujur, setia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga mereka menyatakan, tenang, kita akan bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Kita akan memenangkan pertempuran. Oleh karena Tuhan berperang atas kita. Ia jujur, setia, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang diperlukan kita sebagai umat-umat Tuhan. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Harapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Ada 12 orang pengintai diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian itu. 10 orang memberikan kabar yang menyebabkan ketidakyakinan. Tetapi sayang penduduknya kebanyakan raksasa dikatakan. Ketika bukan main, anak-anaknya banyak. Kuatnya bukan main, anaknya banyak. Kita akan ditelan mereka. Itu kata 10 orang pengintai tadi saya katakan tadi. Mereka melemahkan halayak ramai orang Israel. Namun 2 orang daripada 12 pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka menenteramkan. Di ayat 30. Kaleb mencoba menenteramkan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian Yosua dan Kaleb yang memberi keyakinan. Kata Yosua dan Kaleb, tidak, bukan mereka yang akan menelan kita, tetapi kitalah yang akan menelan mereka. Karena kita disertai Tuhan. Ingat, karena karakter daripada Yosua dan Kaleb jujur, setia, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dikatakan, tidak, bukan mereka yang akan menelan kita. Tetapi kitalah yang akan menelan mereka, karena kita disertai Tuhan. Ini penting bagi kita, sebagai orang-orang Kristen dewasa ini. Bisa kita katakan, kita akan mengalahkan pandemi ini oleh karena kita disertai Tuhan. Amin. Yohanes selanjutnya. Yohanes adalah keturunan para imam. Ayahnya adalah Zakaria, adalah seorang imam daripada rombongan Abia. Ibunya Elisabet adalah seorang keturunan Harun. Yohanes mendapatkan pendidikan yang begitu keras sebelum mulai melaksanakan pekerjaannya. Dalam Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertumbuh besar
dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kita ketahui Yohanes ini, dialah yang membuka jalan daripada Yesus. Ia membaptis banyak orang pada saat itu. Dia terkenal, Yohanes Pembaptis. Dan Lukas 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Inilah Yohanes Pembaptis. Sedikit lebih banyak iman daripada orang biasa. Ini adalah poin selanjutnya. Sedikit lebih banyak iman daripada orang biasa. Tidak dapat datang sendiri, tidak dapat juga diminta. Ini harus kita berikan sendiri. Ini harus kita mindsetkan sendiri dalam hati dan pikiran kita. Tidak dapat datang sendiri, tidak dapat juga diminta. Harus dicari melalui apa? Mendengar firman, baca firman, yaitu Alkitab. Dan berdoa setiap saat. Yohanes berkata, iman muncul dari berbagai macam kesulitan hidup. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita, kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Simon Petrus selanjutnya. Simon yang disebut Petrus berasal dari Betsaida. Simon Petrus sangat mengasihi Yesus. Kita ingat kisahnya. Simon Petrus sangat mengasihi Yesus. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hatilah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sangat kasih. Dalam kisah 3 ayat 1-7. Ketika orang lumpuh di bait suci melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Inilah kisah pertama kalinya Petrus dan Yohanes melakukan mukjizat, yaitu berjalanlah kepada orang lumpuh pada saat itu. Walaupun Petrus ditanya oleh Yesus 3 kali, dan kita ketahui ya, bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok itu. Namun ia menyesali perbuatan, ia bertobat, dan ingat, ia menjadi rasul yang cukup luar biasa dalam penginjilan. Dan bahkan kita ketahui di buku Kisah Para Rasul, ketika Petrus berkhotbah, bertobat sekian banyak orang, sangat banyak yang bertobat. Itulah oleh karena kuasa daripada Tuhan berlaku bagi dia. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Saya tantang saudara-saudara sekalian pada malam hari, Bapak dan Ibu semua. Karena roh Tuhan ada dalam diri kita, saya dan saudara. Nyatakanlah totalitas dalam penyerahan saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah. Saudara akan dipakai Tuhan lebih daripada orang biasa saja. Menjadi lebih daripada sekedar orang biasa. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak istimewa. Sama seperti Daniel, Yusuf, Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Ingat bahwa kuasa daripada Tuhan akan membentuk kita bila mana kita open kepada Tuhan. Bila mana kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan kita akan diberikan suatu keluar biasaan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang istimewa. Ingat, menjadi lebih dari sekedar orang biasa. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari. Kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan. Bila mana kami mendengar dan kami ingin menjadi
lebih dari sekedar orang biasa. Tuhan tolong kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menilik kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Seturut dengan kehendak Tuhan. Mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.